Hola, salam Just Talk. Hari ini kita bahas 3 match EPL dan juga Coppa Italia. Newcastle menang lawan Everton seperti yang gue bilang di preview. Ini akan menjadi pertandingan seru, 2 own goal dan Newcastle menurunkan 3 pemain barunya, si Target, Trippier sama Wood. Ya kan? Ya. Target, Trippier, Wood. Terus Guimaraes belum main dan Dan Burn juga main. Guimaraes masuk di menit 90 ya. Mungkin dia belum fit kan. Terus Dan Burn juga belum dimainkan. Akhirnya Newcastle menang dan lolos dari jurang degradasi kalau nggak salah ya, atau belum. Intinya ya rank 17 Newcastle, satu strip di atas 18, 19, 20 yang terdegradasi, dan Everton 16, selisih 1 poin. Jadi di papan bawah itu juga seru. Everton kembali main 3-4-3. Si Dele Alli masuk di menit 26 kalau nggak salah, Van de Beek 60-an. Si Yerimina yang cedera menit 35 sudah keluar. Apakah Everton sudah puas? Ya jelas tidak. Tapi dengan kualitas pemain yang mereka miliki, 3-4-3 ini kalau gue bilang udah bener. Udah gue bilang by the way sebelumnya, Lampard ini akan main 3-4-3. Jadi ya seru match itu. Dan terutama di papan bawah. Jadi kedua tim ini harus fight abis-abisan. West Ham menang 1-0 lawan Watford. Artinya Watford berada 1 strip di atas, di rank 4, MU rank 5. Nah, MU ini kembali lagi, gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan MU. Di babak pertama itu keren banget mainnya. Orang pertanyakan harusnya 3-0, kenapa golnya dianulir? Yang satu itu offside-nya sebenarnya yang offside itu kalau nggak salah si Maguire, tapi dia tidak terlibat, cuman dia menghadang pemain Burnley yang mau masuk ke dalam, jadi di situ dianggap pelanggaran, golnya dianulir. Ya untuk gue sini 50-50 ya. Akhirnya memang MU sangat berkuasa. Di babak pertama itu 12 attempt, 0 untuk Burnley. Akhirnya 0-1, 0-2 dianulir lagi karena Pogba memang bikin pelanggaran. Jadi harusnya 3-0 tapi tetap 1-0. Gue udah tweet, kita lihat nanti di babak kedua bisa konsisten nggak. Ternyata dari awal sudah berantakan di babak kedua. Positioning yang benar di babak pertama, pressure-nya benar, create peluang. Di babak kedua nggak kelihatan sama sekali. Sampai menit 70 ya, 45-70 itu attempts dari Burnley ada 7, MU cuma 1. Sementara di babak pertama attempts-nya MU itu 12, Burnley 0 di babak pertama. 12-0, dapat 1 gol. Kalau dibilang agak rugian, ya gue bilang 50-50 sih, bisa dikasih atau enggak. Tapi ya wasit Inggris tahu sendiri. Dan Burnley layak menyamakan golnya kalau gue bilang, karena mereka bermain agresif ya. Di sini bilang Varane offside menit 12. Offside mananya? Jay Rodriguez menit 47 sudah bikin sama. Nah, dari awal babak kedua sampai ke menit 70-75 itu imbang loh, saling menyerang, bahkan sama sekali nggak kelihatan beda banget dengan MU dengan Burnley yang di babak pertama. Mereka bermain lebih ke depan, lebih agresif, dan passingnya lebih benar. Di babak pertama itu amburadul passingnya, asli jelek banget, sehingga mereka tidak menciptakan peluang sama sekali. Dan dua pemain depan, Weghorst sama Rodriguez juga nyaris nggak dapat peluang. Serangannya bagus ya, Maguire telat ya kalau gue bilang. Untung dia nggak bikin pelanggaran. Kalau dia bikin pelanggaran itu udah penalti, kartu merah. Tapi setelah menit 75 sampai akhir baru MU bermain ya oportunis. Crossing berapa kali nggak sampai. Ronaldo masuk gantiin Cavani.
nggak ada pentingnya Rashford menit 85 gantiin Elanga, nggak ngaruh juga. Cuman yang jelas gue bilang Pogba itu kembali bermain bagus ya menurut gue. Pogba sama Bruno Fernandes. Cuman Bruno Fernandes ini passingnya agak slordeh, agak teledor karena banyak sekali passing dia nggak sampai. Memang beda banget lah. Gue nggak bilang dia main jelek, dia bekerja keras, dia membantu. Cuman beda banget dengan Bruno Fernandes yang kita kenal 1,5 tahun yang lalu. Beruntung ada Pogba loh. McTominay kalau gue bilang nggak bagus mainnya, nggak bisa ngimbangin, nggak bisa nutup ruang, nggak bisa jaga jarak, sering kali bikin kesalahan sehingga berapa kali juga serangan dari tengah loh. Jadi ya 15-10 menit terakhir itu udah nggak enak. Injury time 4 menit ya, itu udah nggak enak untuk ditonton sama sekali, karena MU sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali long ball yang nggak sampai. Ya Ronaldo heading, Bruno Fernandes heading. I mean, pertanyaan gue sekarang, apakah harus long ball? Ngerti nggak? Apakah mereka nggak punya kapasitas walaupun tinggal 15 menit untuk pressure, bikin kombinasi, skill individu, shooting dari lini kedua, gol yang set play lah. Kenapa dikit-dikit, dan ini udah berkali-kali terjadi pada saat mereka seri atau bermain jelek, mereka bermain oportunis dan nggak ada hasilnya. Gue nggak tahu apakah itu instruksi dari Rangnick atau pemainnya sendiri mengambil inisiatif. Oke, I don't know. Cuman yang jelas berapa kali gue lihat MU kalau seri atau ketinggalan selalu bermain oportunis. Dan gue rasa dengan kapasitas pemain yang mereka miliki sama sekali nggak perlu untuk bermain oportunis. Terus gue nggak tahu mau mengapa lagi, karena gue lihat babak pertama dan babak kedua ini beda banget dan sangat tidak enak untuk ditonton seperti babak pertama. Kalau mereka main babak pertama kayak di babak kedua kayak di babak pertama, itu mungkin udah menang 4-0. Cuman kembali lagi penyakitnya turun lagi, bahwa konsistensi ini menjadi masalah, dan gue tidak yakin ya. Gue nggak tahu butuh waktu berapa lama lagi untuk si Rangnick memperbaiki ini semua. Inter menang di Coppa Italia 2-0 lawan Roma. Roma mainnya keras banget dan Inter akhirnya si Sanchez yang kemarin main jelek banget jadi starter. Zeko juga, mereka berdua cetak gol, menang 2-0 ya. Gue rasa Inter menunjukkan bahwa kemarin kalah itu hanya sebuah kebetulan, karena Roma itu juga nggak jelek-jelek amat. Artinya dengan kemenangan ini mereka bisa meningkatkan lagi percaya dirinya. Udah gitu aja, nothing to say anymore. Kita ketemu lagi besok. Gue nggak tahu lagi match apa yang mau bikin. Oke? Hari ini agak pendek. Thanks for watching.